البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu sifat apa? Indak ya Bakhtiyar. Ar-Rahmah, sifat rahmat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmatnya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum terbagi menjadi berapa? Faisal, ada dua, yaitu rahmat yang ammah dan rahmat khassah. Apa maksud rahmat ammah? Indak ya Nafi'. Yaitu rahmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hamba-hambanya, yang muslim maupun yang kafir, manusia, jin maupun hewan-hewan, semuanya mendapatkan rahmat yang ammah tersebut. Dan ini hanya diberikan di mana? Di dunia saja. Nah, rahmat ammah ini ya hanya berhenti di dunia saja. Nah, sehingga semua merasakannya. Nah, bentuk rahmat yang umum ini di antaranya bagaimana? Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala sifatnya umum. Misalnya Pak Albin, pemberian rezeki, semuanya dapat jatah rezeki, bisa makan, bisa minum. Nah, tapi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, nah, mendapatkan bagian rahmat yang sifatnya umum. Adapun rahmat yang khusus, ini maksudnya bagaimana? Rahmat yang khusus, bagus. Rahmat yang diberikan kepada orang yang beriman saja. Nah, dan ini akan terus berlangsung dan dirasakan sampai hari kiamat. Nah, tapi bentuknya sekarang, bentuk rahmat yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, bentuknya bagaimana di antaranya? Syafiq, bentuk rahmat yang khusus itu bagaimana? Misalnya seorang hamba mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus. Nah, diberi keimanan, diberi hidayah untuk bisa beriman, diberi hidayah untuk bisa berislam, diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Ini bentuk rahmat yang khusus. Jadi, tanda seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu kecondongan dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan ini wajib untuk disyukuri. Kenapa? Karena rahmat yang sifatnya khusus ini tidak diberikan kepada semua orang, tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan kemarin kita sebutkan di antara sebab-sebab seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah. Karena ini semua kita harapkan. Kita semua berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus.
Sebab-sebabnya apa dan apa dalilnya? Hendak ya Rifki. Ketakwaan dalilnya. Aman. Fasa mana penyebutan rahmat? Naam, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Fasa'aktubuha lilladzi la yattaqun. Naam. Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku itu melingkupi segala sesuatu. Naam, melingkupi semua perkara, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebab yang lain, indah ya Abu Zaid. Berbuat ihsan. Dan apa dalilnya? Indak jawab. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, sebab yang lain. Tuan, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab, di antara sebab utama mendapatkan rahmat. Dalilnya man ya'ti bid dalil. Apa ya? Nah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Rasul, maka kalian akan dirahmati. Nah, baik. Dengan ayat tadi kayaknya ada yang kurang ya. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yuqinun. Walladzina hum biayatina yu'minun. Wa rahmati wasi'at kulli syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ini syahidnya. Dan rahmatku itu melingkupi segala sesuatu, akan aku tuliskan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu sifat al-ilm. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani, yang siapa saja tidak menetapkan sifat ini, dia akan terjatuh dalam kekufuran, yaitu sifat ilm. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas ilmunya. Tidak ada satu perkara pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahuinya, yang terang maupun yang gelap, yang tersembunyi maupun yang terlihat dengan jelas. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan sifat ilmu ikhwanillah, sifat yang merupakan konsekuensi utama di antara konsekuensi penciptaan langit dan bumi. Kalau kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan jagat raya ini, maka wajib kita beriman bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Karena tidak akan mungkin menciptakan dunia yang begitu teratur ini kalau tidak disifati dengan ilmu. Adapun dalil-dalil begitu banyak
dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menegaskan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kafa billahi alima, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-80. Dan Rabbku maha luas, melingkupi segala sesuatu ilmunya. Afala tatadakkarun, tidakkah kalian itu mengambil pelajaran? Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan juga bahwasanya ilmunya melingkupi segala sesuatu. Seperti di surat Ali Imran ayat 120, Allah berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua apa-apa yang mereka amalkan. Apa-apa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmuinya. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, keimanan terhadap luasnya ilmu Allah ini memiliki dampak yang sangat bagus bagi seorang hamba kalau betul-betul dia meyakininya dengan benar. Kenapa? Karena iman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pencegah yang paling besar untuk seseorang berbuat maksiat. Kalau seorang iman, Allah mengetahui apa yang dia lakukan, maka hal ini akan menjadi apa? Menjadi benteng yang sangat kokoh yang akan menghalangi dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, ajma'al ulama'u ala annahu akbaru wa'idin wa a'dhamu zajirin nazala minas sama'i ilal ardh. Para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwasanya keimanan terhadap luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sebesar-besar nasihat dan seagung-agung perkara yang akan mencegah seseorang dari apa? Dari perbuatan kemaksiatan. Seorang ketika ingin melanggar keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, pedagang misalnya, pedagang ingin berbuat curang, dia yarhamukallah, dia tahu kecurangan itu tidak akan diketahui oleh orang, pembelinya tidak akan ada yang tahu. Tapi kalau dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, kira-kira jadi melakukan kecurangan tidak? Alif, tidak akan berani. Nah, seorang di tengah gelapnya malam sendirian di rumahnya, nah, ingin minum khamar misalnya, tapi kepingin sekali, tidak ada orang. Tapi kalau dia iman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, nah, akan tercegah dari kemaksiatan. Nah, dan sungguh ya khanifillah, tidaklah seorang terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan keharaman-keharaman yang ada kecuali dikarenakan lemahnya iman dia terhadap apa? Terhadap keyakinan bahwasanya Allah maha mengetahui, diakui atau tidak. Yang berbuat curang, yang berbuat mencuri, yang berbuat apa saja dari keburukan-keburukan, itu apa? Karena lalai kalau Allah maha tahu. Nah, sebab kalau dia beriman Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, akan apa? Akan berhenti dari keharaman-keharaman. Dan kisah begitu banyak khonifillah dalam masalah ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Kalimatul Ikhlas. Beliau mengatakan, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha wa amaraha bil ghalqil albab
Wa amaraha bi ghalqil abwab. Faqala laha hal baqiya babun lam yughlaq? Qalat na'am. Al-babu alladhi bainana wa bainallah falam yata'arrad laha. Ibnu Rajab mengatakan seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk melakukan perzinahan dengannya. Dan semua pintu sudah ditutup. Kemudian dia mengatakan, apakah masih tersisa pintu yang belum ditutup? Maka wanita ini wanita yang beriman, mengatakan iya, masih ada satu pintu yang tidak akan pernah bisa ditutup, yaitu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Allah Maha tahu. Nah, sembunyi dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Maka tatkala diingatkan perkara ini, maka dia segera sadar dan akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan perbuatan tadi. Kenapa? Karena kalau yakin Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu untuk mengadab, tidak akan berani seorang berbuat maksiat. Apalagi di zaman ini, alhamdulillah, kalau kita tidak menguatkan diri kita, menguatkan keimanan kita terhadap perkara ini, bahwasanya Allah Maha mengetahui semua amalan-amalan kita. Bahkan hati kita yang memikirkan keburukan-keburukan, Allah Maha tahu. Kalau kita tidak mengokohkan sisi ini, maka apa? Pintu kemaksiatan terbuka sangat lebar. Seorang bersendirian dengan HP-nya, dengan Android-nya, kalau tidak ada pencegah berupa keimanan ini, siapa lagi yang akan mencegah? Karena seorang bisa sembunyi. Semua tidur, bangun jam 1. Bukan sholat malam tapi bukan HP Android. Tayyib misalnya. Dan seterusnya. Makanya keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas merupakan apa? Seagung-agung nasihat untuk diri kita. Harus kita kokohkan hal ini. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu mata-mata yang berkhianat. Dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada. Allah Maha tahu. Baik. Yang tersembunyi di dalam dada-dada ini Allah Maha tahu, apalagi yang kita lakukan secara terang-terangan. Dan disebutkannya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pada banyak ayat ikhwanifillah mengiringi penyebutan amalan-amalan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mesti akan membalas. Karena ketika Allah tahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang mengamalkan atau melakukan seberat dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, siapa saja yang melakukan seberat dzarrah dari kejelekan, dia juga akan melihat hasilnya. Maka tinggal kita memilih mana yang kita ingin lihat hasil dari perbuatan kita di dunia. Ini sekilas tentang keimanan terhadap sifat al-'ilm. Yang sangat penting, alhamdulillah. Sangat penting untuk kita kuatkan keimanan ini. Karena dengannya seorang bisa tercegah dari berbagai macam maksiat dan keburukan-keburukan. Sehingga kalau kaum muslimin iman terhadap perkara ini, ikhwanifillah, tidak perlu tidak perlu polisi, tidak perlu satpam, ya tidak. Karena mereka semua yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi, yang maha tahu semua amalan-amalan, sehingga semuanya berbuat dan berusaha agar agar baik. Inilah kalau baik, keimanan kaum muslimin yakin akhwanifillah akan baik keadaan suatu negeri. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan solusi untuk kaum muslimin demi mereka mendapatkan kejayaannya kembali, mendapatkan kemuliaan Islam kembali, yaitu dengan kembali kepada agama Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa radiyatum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhillah." Sallallahu alaikum dhillah. La yanzi'ullahu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, jual belinya riba, dan ainah salah satu riba yang terselubung. Apalagi riba-riba yang secara terang-terangan, ya khanifillah. Utang piutang yang berbunga. Nah, ini riba. Kemudian kalian sudah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian dan meninggalkan untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah akan timpakan kepada kaum muslimin kehinaan yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan kembali kepada agama Allah ya dengan mempelajari agamanya, menguatkan keimanan, mengokohkannya, karena itu adalah sebab kebaikan umat. Dan tidaklah kaum muslimin mundur ikhwanifillah, tidak lain karena sebab menjauh dari agama. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kebanyakannya menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mempelajarinya. Berapa dari sekian persen kaum muslimin yang menegakkan salat jamaah? Berapa dari sekian persen kaum muslimin yang mereka setiap hari memiliki jadwal untuk membaca Al-Quran? Apalagi berapa persen dari kaum muslimin yang mereka kemudian mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW? Maka ini dorongan tersendiri bagi kita, ikhwanifillah, untuk mempelajari agama Allah. Dan kalau Allah berikan taufik, berikan hidayah kepada kita untuk mengetahui keagungan perkara ini, di saat sebagian saudara-saudara kita meninggalkannya. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq wassalam.